Pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Osarini. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkap. Pimpinan DPR RI menegaskan akan berupaya memenuhi dan mendukung penyelenggaraan pemerintah negara yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat dengan pelaksanaan berbagai agenda pembangunan nasional. Pada sidang paripurna penutupan masa sidang 5 tahun 2022-2023, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan keberpihakan DPR pada kepentingan rakyat, berkomitmen mengutamakan agenda pembangunan nasional, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Puan mengatakan, melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi, DPR RI selalu berupaya memenuhi dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Berbagai agenda pembangunan nasional yang dilakukan saat ini selalu menjadi perhatian dan komitmen DPR RI. Pada masa sidang ini, upaya-upaya DPR RI untuk mempercepat kemajuan tersebut antara lain bersama pemerintah telah menetapkan Undang-Undang tentang Kesehatan, menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai usul inisiatif DPR RI, serta merumuskan kebijakan-kebijakan fiskal untuk APBN tahun anggaran 2024 yang berbasis pada kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut, Puan mengatakan, DPR RI bersama pemerintah juga telah menyepakati kebijakan fiskal tahun 2024 untuk diarahkan demi mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta berupaya mencapai target sasaran akhir RPJMN tahun 2020-2024 dan menciptakan landasan kokoh untuk melanjutkan pembangunan tahun 2025-2029. Halim dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam rangka memperkuat kehidupan ekonomi dan investasi desa, Komisi 5 DPR RI mendorong pengembangan BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa dalam membangun dan mengembangkan desa. Komisi 5 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Desa Ciawi Gajah, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam rangka melihat sejauh mana kinerja BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa dalam mendukung pengembangan desa. Anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacokadi menyampaikan kedatangan rombongan Komisi 5 DPR RI dalam rangka mengetahui sejauh mana berjalannya BUMDes Mitra Usaha Bangun Desa di Desa Ciawi Gajah. Ia menjelaskan saat ini BUMDes memiliki peran strategis dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pedesaan, sehingga keberadaannya harus didukung oleh semua pihak. Menurutnya, Komisi 5 DPR RI saat ini fokus dalam pengawasan pembangunan dan pengembangan desa, khususnya melalui BUMDes untuk memperkuat kehidupan ekonomi dan investasi desa. Terutama pemerintahan desa di bawah koordinasi Bupati harus benar-benar mengawasi pelaksanaan atau eksistensi daripada badan usaha milik desa. Jangan sampai hanya sekedar simbol, tidak ada manfaat untuk pembangunan ekonomi desa dan tidak ada manfaat untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa itu sendiri. Harapannya sebenarnya adalah munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi desa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi desa, dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa itu, dan pada akhirnya tentu negara Republik Indonesia menjadi sejahtera dan maju. Agar lebih berkembang, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Desa memberikan dukungan penuh kepada BUMDes, terutama dalam konsolidasi aset BUMDes, fasilitas permodalan, peningkatan SDM, dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait. Domingus Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Agar sebaran virus antraks tidak terus meluas, Komisi 4 DPR RI berharap pemerintah serius melakukan upaya mitigasi pada penyebaran virus antraks yang terus berulang, seperti pemberian vaksin pada hewan ternak. Komisi 4 DPR RI dorong langkah cepat Kementerian Pertanian dalam penanganan sebaran virus antraks, salah satunya melalui mitigasi berupa pemberian vaksin pada hewan ternak. Kasus penyakit antraks dilaporkan merebak di Dusun Jati, Candi Rejo Semanu, Gunung Kidul. Pemerintah kabupaten setempat menyebut ada 87 pasien positif terpapar berdasarkan tes serologi dan 1 warga meninggal usai terjangkit antraks.
Adapun 12 ekor hewan ternak mati karena antraks sejak April 2023. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia R. Marini mengatakan, penyebaran virus antraks yang terus berulang perlu mendapat penanganan serius. Pemerintah harus melakukan upaya mitigasi agar sebaran virus tersebut tidak terus meluas. Menurut saya, pemerintah, terutama Kementerian Pertanian, vaksin ini harus segera gitu loh. Kita kemarin waktu PMK udah heboh, habis itu terus kayak seolah-olah sudah dianggap selesai. Padahal sebenarnya ternyata masih banyak kasus-kasus yang lain yang mengancam gitu. Nyatanya hari ini antraks menjadi heboh gitu, dan itu lebih mematikan. Segera gerak cepat, lagi-lagi kurang cepat, harus cepat cara mitigasi, cara memblocking supaya tidak tersebar lebih luas itu harus segera dilakukan gitu. Saya belum melihat kecepatan ini dilakukan oleh pemerintah. Berkaca dari kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak beberapa waktu lalu, Anggia berharap ketersediaan vaksin bagi ternak tidak perlu menunggu adanya sebaran virus hingga akhirnya memakan korban jiwa. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Kasus rabies di Indonesia pada beberapa pekan terakhir menjadi sorotan masyarakat. Jumlah kasus kematian yang disebabkan penyakit ini juga mengalami peningkatan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 17, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyatakan hingga akhir Juni 2023 kasus kematian akibat rabies mencapai di angka 53 kasus yang terjadi di beberapa daerah. Sedangkan pada tahun 2022 mencapai 102 kasus kematian, dan oleh karena itu diperlukan perhatian khusus mengingat terjadinya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Di sini DPR RI berharap pemerintah melakukan langkah mitigasi terhadap hewan ternak melalui vaksinasi, kontrol lalu lintas hewan ternak, dan juga tindak disposal pada hewan yang terinfeksi.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TV Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Maraknya kasus rabies yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia saat ini menjadi sorotan masyarakat. Jumlah kasus kematian yang disebabkan penyakit ini mengalami peningkatan setiap bulannya pada tahun 2023. 95% kasus rabies disebabkan oleh gigitan anjing yang terinfeksi dan juga disebabkan oleh gigitan hewan liar. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sejak Januari hingga Juni 2023, kasus rabies mencapai 31.000 kasus dan korban kematian akibat rabies mencapai 53 kasus. Peningkatan kasus rabies pada tahun 2023 menjadikan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Terdapat 2 wilayah di Indonesia yang ditetapkan sebagai KLB rabies, yaitu Kabupaten Sika dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berada di Nusa Tenggara Timur. Sementara 26 provinsi di Indonesia berstatus endemis rabies. Pemerintah sebaiknya tidak menganggap remeh dan segera melakukan langkah pencegahan dan penanganan yang lebih masif. Diperlukan standar penanganan virus rabies dan edukasi tentang pertolongan pertama, terutama di daerah-daerah dengan jumlah kasus rabies yang tinggi. Ketika kita bicara tentang rabies yang sangat berbahaya dan bahkan beberapa kasus mematikan, pemerintah harus bekerja keras dari hulu ke hilir. Kita bicara dari titik hilir saja ya. Ketika warga mengalami infeksi, itu kan virus ya, maka pemerintah harus bekerja keras untuk bisa menyediakan berbagai pola penanganan ya, mulai dari yang paling dekat yaitu vaskes pertama sampai vaskes lanjutan yaitu rumah sakit. Selain penyakit rabies, masyarakat juga dihebohkan dengan wabah antraks yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebanyak 3 orang warga Gunung Kidul dinyatakan meninggal setelah mengkonsumsi daging sapi yang mati akibat penyakit antraks. Ahli kesehatan global menyebutkan Indonesia merupakan negara yang sangat rentan terhadap wabah zoonotis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, termasuk antraks dan rabies. Wabah antraks yang menelan korban menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam mencegah penyebaran virus antraks. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi terhadap hewan ternak yang melalui vaksinasi, kontrol lalu lintas hewan ternak, dan tindakan disposal pada hewan yang terinfeksi. Selain itu, edukasi bagi masyarakat harus dilakukan secara masif bahwa hewan yang sakit seharusnya dilarang untuk dikonsumsi dan menjadi langkah pertama untuk pencegahan penyakit antraks pada manusia. Mitigasi dari penyakit hewan kita ini sangat lemah ya. Saya berharap kepada pemerintah agar segera mengambil langkah-langkah yang cepat soal vaksin, soal mitigasi pergerakan ternak dan sebagainya, karena ini jauh lebih berbahaya gitu. Kalau PMK itu kan hanya tertular sesama peternak saja, tidak berdampak kepada manusia. Tapi kalau antrak ini kan berdampak kepada kematian manusia. DPR RI menilai koordinasi lintas kementerian perlu diperkuat dalam penanganan endemi rabies dan sebaran penyakit antraks pada hewan, baik pada tahap pencegahan yaitu melalui vaksinasi maupun tahap penanganan secara komprehensif. Ketersediaan obat, fasilitas kesehatan yang memadai, SDM yang unggul, serta pengawasan terhadap hewan yang sakit juga perlu ditingkatkan agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Ketika bicara tentang kesehatan, maka bukan tanggung jawab satu pihak saja. Kita mengenal ada One Health itu, satu sehat, itu semua sektor harus terlibat. Ya, kita meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan untuk segera terus melakukan pengawasan yang lebih ditingkatkan lagi, ketersediaan obat, fasilitas yang memadai, dan juga kecepatan merespon dari hulu ke hilirnya harus segera ditangani rabies ini supaya tidak semakin panjang dan bisa segera diatasi. Untuk mencegah penyebaran virus rabies pada hewan,
Kementerian Kesehatan mengadakan vaksin untuk manusia sebanyak 241.700 vial. Sementara untuk pencegahan penyakit antraks, Kemenkes akan melakukan vaksin bagi hewan ternak sebanyak 2 kali dalam setahun. Pemerintah juga harus serius dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyakit rabies dan antraks agar target Indonesia bebas penyakit rabies tahun 2023 dapat terwujud. Komisi 1 DPR RI menyoroti terjadinya lagi kebocoran data pribadi masyarakat sebanyak 34 juta data paspor warga negara Indonesia dibobol dan diperjualbelikan. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Keminfo di sini melakukan penelusuran atas adanya dugaan kebocoran data pribadi penduduk Indonesia yang dikaitkan dengan data paspor. Diduga sebanyak 34 juta data paspor, data paspor warga negara Indonesia itu diklaim dilakukan oleh hacker Bejorka. Dan juga kebocoran data ini kemudian menjadi viral di internet baru-baru ini. Dan anggota Komisi 1 DPR RI, Rizka Aulia Rahman Natakusuma, meminta bahwa pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pencegahan kebocoran data. Dan Rizky pun juga menyebutkan perlu mengambil tanggung jawab jika terjadi kebocoran data, baik sektor privat maupun publik. Nah pemirsa, mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui baru-baru ini ramai diperbincangkan publik terkait dengan kebocoran data paspor. Dan lagi-lagi Indonesia mengalami kebocoran data. Namun kita akan langsung saja nih berbincang dengan anggota Komisi 1 DPR RI untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari anggota DPR RI. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 1 yaitu Bapak Aulia Natakusuma ya Pak. Baik Pak, nih terkait dengan kebocoran data paspor yang saat ini tengah ramai diperbincangkan ini sebenarnya seperti apa nih Pak? Kenapa Indonesia mengalami kebocoran data lagi? Ya tentu pertama pasti permasalahannya adalah sesuatu yang memang nggak luput dari faktanya bahwa kita sudah hidup di era yang sangat transformatif. Di mana perkembangan teknologi luar biasa, tentu dari situ juga datang ancaman-ancaman terkait dengan kenyamanan dan rasa aman dari masyarakat kita. Nah tapi tentu masyarakat Indonesia perlu paham bahwa kita sudah mengetok atau mengesahkan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di tahun lalu. Ini artinya apa? Para pengendali dan juga pemroses data mempunyai kewajiban baru yang harus tunduk kepada undang-undang yang tahun lalu baru disahkan. Terkait dengan maraknya kebocoran data yang terus kerap kali terjadi, nah ini tentu kita mengharapkan ada inisiasi atau langkah penting dari pemerintah
Harusnya dengan adanya undang-undang data pribadi kemarin yang sudah disahkan, pemerintah harusnya sudah tidak punya alasan lagi untuk bagaimana bisa mengamankan data dari masyarakatnya, untuk mengambil tanggung jawab bila mana terjadi kebocoran data, baik yang terjadi dari sektor privat ataupun sektor badan publik. Nah, ini permasalahan yang perlu penjelasan dari pihak pemerintah. Kita sudah rancang undang-undang pelindungan data pribadi itu selama 2 tahun. Ini proses yang sangat lama. Masyarakat tentu membutuhkan rasa aman dan kenyamanan di dalam menggunakan gadget mereka secara online. Nah, ini yang perlu dipastikan oleh pemerintah dan DPR tentu akan melakukan pengawasan terkait ini. Jauh ini efektivitas dari undang-undang tersebut seperti apa nih Pak? Ya, tentu dikasih waktu 2 tahun. Nah, kalau Mbak baca di dalam undang-undangnya, di dalam undang-undang data pribadi tersebut diwajibkan kepada pengendali dan pemproses data diberikan waktu selama-lamanya 2-3 tahun untuk fully comply atau in full compliant terhadap undang-undang pelindungan data pribadi tersebut. Apakah itu terkait dengan proses pengamanannya, apakah itu terkait dengan instrumen-instrumen yang mereka harus siapkan, data protection officer dari setiap institusi yang mereka kendalikan. Nah, ini tentu yang menjadi concern kita bersama. Nah, terkait dengan efektivitas saat ini, kayaknya tentu banyak sektor atau banyak badan yang kita bisa minta pertanggungjawabannya. Terkait dengan tupoksi dari Kementerian Kominfo. Ini harus jelas seperti apa. Badan Siber dan Sandi Negara ini juga mitra dari Komisi 1 yang kita akan terus awasi dan minta pertanggungjawaban terkait dengan ini. Badan Intelijen Negara, kalau memang sudah menyangkut terkait dengan kedaulatan negara, nah ini tentu harus bisa mengambil sikap dan mengambil tugas dan fungsinya di pelindungan data pribadi masyarakat juga. Nah, langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari Komisi 1 dan juga mitra terkait seperti Kominfo dan lainnya nih Pak, seperti apa nih terkait dengan kebocoran data? Ya, tentu kami ada 3 fungsi utama. Pertama adalah budgeting. Nah, ini yang baru kita sahkan untuk dibahas untuk tahun 2024. Tentu kami akan mengambil sikap untuk bagaimana Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, dan juga Badan Intelijen Negara untuk bagaimana bisa lebih optimal lagi terkait dengan permasalahan peretasan data pribadi ini. Itu pertama. Legislasi kita sudah selesaikan. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi 2022 rampung. Terkait dengan pengawasan, ini yang kita akan laksanakan dalam beberapa minggu ke depan. Kita akan menjalankan rapat dengan Kementerian Kominfo, dengan Badan Siber dan Sandi Negara, dan juga Badan Intelijen, menanyakan tugas dan juga pertanggungjawaban mereka, dan juga apakah ada indikasi ataupun langkah-langkah antisipatif yang sebenarnya mereka sudah ambil terkait dengan peretasan data ini. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa, TVR Parlemen itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Rizky Aulianata Kusuma terkait dengan kebocoran data paspor yang saat ini marak di perbincangan publik. Dan tadi disampaikan bahwa memang saat ini Komisi 1 akan terus melakukan diskusi dengan kementerian terkait seperti Kominfo, Badan Siber Sandi Negara dan juga Badan Intelijen Negara terkait dengan pertanggungjawaban atas kebocoran data paspor dari masyarakat Indonesia ini. Dan tentu saja bahwa diharapkan kejadian kebocoran data ini tidak terus berulang karena sejatinya bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan di tahun lalu. Dan pemirsa, itu tadi laporan saya, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD,
membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17 pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita memasuki segmen media nasional. Media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan di DPR RI bersama rekan kami Subki Abdul. Halo, selamat sore pemirsa, berjumpa kembali bersama dengan saya Subki Abdul di hari Kamis 13 Juli 2023. Kita langsung saja masuk di berita media online yang pertama, yang terkait dengan DPR RI yang segera panggil Nadiem buntut kisruh PPDB di 2023. Besok Komisi 10 DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi Nadiem Makarim buntut gaduh kebijakan dan juga pelaksanaan sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang terus terjadi sejak berjalan dari tahun 2017 sampai dengan tahun ini, sudah 6 tahun. Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda menekankan agar Nadiem dan seluruh jajarannya segera mengambil langkah cepat dan juga memberikan solusi sehingga kegaduhan PPDB yang dilaporkan di sejumlah daerah segera teratasi. Lebih lanjut, Saiful Huda juga mengaku sudah mendapatkan banyak laporan terkait dengan keluhan wali murid terkait sistem PPDB zonasi. Menyikapi banyaknya laporan terkait dengan PPDB, Huda juga mengusulkan agar Nadiem terjun langsung sebagai pemimpin Satgas PPDB. Kita harapkan sekali lagi ini dengan pemanggilan dari Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan, Riset, Teknologi terkait dengan penerimaan peserta didik baru tahun 2023 nanti bisa menyelesaikan apa akar permasalahan dari penerimaan PPDB di tahun 2023. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, yang menjadi headline media online. Ini terkait diklarifikasi MKD DPR RI, YouTuber minta maaf isukan jatah kursi Garuda gratis. Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Adang Darojatuh meminta klarifikasi pernyataan Rudy S. Kamri yang menyatakan bahwa pihaknya meminta ketersediaan kursi Garuda Indonesia untuk anggota DPR RI berangkat ibadah haji secara gratis di kanal YouTube miliknya. Dalam konferensi pers yang dilakukan pihak MKD pada hari Rabu lalu 12 Juli 2023, ini Adang menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak benar sebab anggota DPR RI membayar tiket secara langsung pada pihak maskapai Garuda Indonesia untuk bisa pergi ke Tanah Suci. Sementara itu Rudy S. Kamri dalam klarifikasinya menyampaikan permintaan maaf kepada DPR RI karena telah membuat konten tidak sesuai di kanal YouTube miliknya. Ia menegaskan bahwa isu mengenai anggota DPR meminta tiket gratis itu tidak benar. Itu tadi headline media online pada sore hari ini, Kamis 13 Juli 2023. Yang pertama terkait dengan DPR RI segera panggil Nadiem buntut kisruh PPDB 2023, serta diklarifikasinya oleh MKD DPR RI terkait dengan YouTuber minta maaf isukan jatah kursi Garuda gratis. Kita kembali ke rekan kami, Anggun.
Terima kasih rekan Suki yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini dalam Pemirsa TVR Parlemen segmen Media 6 tadi, sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.